penjelasan singkat tentang aturan remedial. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada beberapa aturan-aturan yang harus dipakai atau kaidah-kaidah yang harus dipakai seorang guru ketika ingin memberikan bimbingan remedial pada siswanya. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama adalah bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya. Ya. Jadi bimbingan individu ini ya harus diberikan ketika siswa yang tidak tuntas kurang dari 20% dari jumlah total siswa. Ya, saya ulangi lagi ya. Jika siswa yang tidak tuntas kurang dari 20% dari jumlah total siswa. Ya. Maka guru wajib memberikan remedial berupa bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu dari tiga bentuk remedial ini. Ya, contoh kasusnya, Pak Rio merasa puas ketika melihat hasil ulangan pendidikan kewarganegaraan kelas 11 IPS 4 minggu lalu. Dari total 25 siswa yang berada di kelas, 22 siswa berhasil mencapai KKM. Dari kasus di atas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pak Rio adalah ya, A. Pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Yang B. Bimbingan dalam kelompok belajar. Yang C. Bimbingan mandiri atau tugas mandiri atau tutor sebaya. Oke. Cara menjawabnya yaitu teman-teman semuanya, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Cara berhitungnya gimana sih? Ya, yang pertama kita pakai rumus siswa tidak tuntas ya dikali 100 per total siswa. Ya, lagi cara perhitungannya yaitu siswa tidak tuntas dikali 100 per total siswa, atau bisa juga siswa yang tidak tuntas per total siswa dikali 100. Nah, kita lihat di sini. Total siswa yang tidak tuntas ada berapa? Nah, kita lihat dari sini ada 22 siswa yang berhasil ya, berhasil berdengan tuntas. Jika total siswa 25, berarti yang tidak tuntas kan ada 3 siswa. Nah, paham di sini ya? Dikali 100 per 25 itu adalah total siswa. Hasil yang ditemukan yaitu 12 atau 12%. Jika dilihat dari persentase siswa tidak lulus mencapai 20% atau kurang dari 20%, maka Pak Rio harus memberikan remedial berupa bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya. Pilih salah satu. Paham ya? Ya. Jadi itu adalah kaidah tentang bimbingan individu, tugas mandiri atau tutor sebaya. Oke, yang selanjutnya ada bimbingan dalam kelompok belajar. Ya, bimbingan dalam kelompok belajar bisa diberikan jika siswa yang tidak tuntas ya di antara 20% sampai 50% dari jumlah total siswa yang mengikuti ujian. Oke ya. Maka guru wajib memberikan remedial berupa metode bimbingan dalam kelompok belajar. Ya, bisa dilihat ya, siswa yang tidak tuntas ya di antara 20% sampai 50% ya, bisa 20%, 22%, 30%, 32%, 45%, 50% itu bimbingan yang diberikan adalah metode yang diberikan yaitu bimbingan dalam kelompok belajar. Contoh kasusnya, Bu Yeti sangat sedih ketika mengetahui hasil ulangan biologi siswa kelas 10 IPA 2. Banyak yang harus remedi. Dari jumlah 30 siswa, hanya 19 siswa yang tuntas dalam ulangan tersebut. Langkah bijak yang harus dilakukan Bu Yeti adalah A. Pembelajaran ulang dengan metode berbeda, bimbingan dalam kelompok belajar atau bimbingan mandiri, tugas belajar dan tutor sebaya ya. Jadi jawabannya bisa menggunakan perhitungan dulu ya. Siswa tidak tuntas per total siswa dikali 100. Ya, bisa kita lihat siswa yang tuntas kan ada 19. Berarti otomatis
Yang tidak tuntas itu ada 18 siswa, ya. Oke ya. Jadi yang apa namanya? Yang tidak tuntas adalah 11 siswa. Ya, ini 11 siswa yang tidak tuntas, ya. Dari mana sih dapatnya? Ya dari ini. Dari yang tuntas kan 19. Berarti kan otomatis yang tidak tuntas adalah 11. Itu ya, dikali 100 ya. Per 30 siswa ini adalah total siswa, ya. Jadi kita menemukan angka 30%. Ya, 37% maksudnya, ya. Berhubung yang tidak lulus ada 37% dari total siswa, maka Bu Yati harus mengadakan bimbingan dalam kelompok belajar. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Oke, paham nih ya sampai sini ya? Bisa dipahami, oke ya. Selanjutnya yaitu bentar ya, pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Notnya saya hapus dulu ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu, Nah, oke. Oke, kita lihat dulu. Ya. Nah, jika siswa yang tidak tuntas ya, lebih dari 50% dari jumlah total siswa yang mengikuti ujian, maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda ya, karena metode yang digunakan sebelumnya itu tidak berhasil ya, dibuktikan dengan yang tidak tuntas itu melebihi dari jumlah total siswa yang ada di kelas. Ya. Contoh kasusnya, jumlah siswa di kelas 9C adalah 25 orang. Saat ulangan matematika, didapati siswa yang tidak tuntas ada 18 siswa. Maka guru harus, ya, jadi gurunya harus apa sih yang harus dikasih atau untuk menanggulangi dari tidak tuntasnya siswa ini lebih dari 50%, ya. Jadi seperti tadi cara penghitungannya ya, kita lihat jumlah siswa yang tidak tuntas itu ada berapa berarti? 18 ya. Jumlah yang tidak tuntas ada 18. Kita masukkan ke sini. Oke ya. Nah, terus dikali 100 seper 25 ya. 25 dari sini ini. Nah, kita menemukan ya. Persentasenya 72%. Jadi 72% siswa yang tidak tuntas ini melebihi dari 50% ya. Jadi guru harus melakukan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Beberapa hal-hal yang harus dipenuhi ya ketika akan melakukan remedial ya. Di ringkasan untuk hari ini, jika siswa yang tidak tuntas lebih kecil dari 20%, maka guru harus memberikan remedial berupa bimbingan individu atau tugas individu ataupun tutor sebaya. Pilih salah satu, terserah ya. Dari 3 tidak itu. Yang kedua, jika siswa yang tidak tuntas ya terletak di antara 20% sampai 50%, maka guru harus memberikan remedial berupa bimbingan dalam kelompok belajar ya. Karena jumlah ini lumayan banyak ya, 20 sampai 50%. Yang ketiga, jika siswa yang tidak tuntas lebih besar dari 50%, maka guru harus memberikan remedial berupa bimbingan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda ya. Kenapa harus metode yang berbeda? Karena metode yang awal itu tidak berhasil ya, dibuktikan dengan banyak siswa yang mayoritas di atas 50% itu remedi atau tidak mencapai KKM. Nah, yang keempat, cara perhitungannya ya. Cara perhitungan siswa yang tidak tuntas. Ya. Nah, cara perhitungannya yaitu siswa yang tidak tuntas dikali 100 per total siswa atau siswa tidak tuntas per total siswa dikali 100. Nanti akan ketemu
persentase yang bisa menjadi acuan Bapak Ibu guru semua untuk menentukan remedial. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dicatat ya, ataupun disimpan untuk memberikan atau untuk dipelajari ulang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.